Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Pengisi Bangku Depan, channel inspiratif, informatif, dan petualangan. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah pohon, atau disebut juga pohon terkenal. Nah, bukan pohon terkenal yang ada di film antara dua polisi yang saling jatuh cinta ya. Nah, pohon terkenal ini berada di tengah-tengah sekolah, yang mana pohon ini dulunya pohon yang sangat besar. Terus karena mengganggu, takut mengkhawatirkan siswa dan gedung sekolah, akhirnya pohon ini ditebang. Tapi dalam waktu 5 tahun atau lebih, pohon ini kembali tumbuh. Jadi dia menolak untuk mati. Oke, kalau gitu langsung saja ya. Pernah kan mendengar cerita tentang sekolah kalian yang angker, atau tentang sekolah yang angker? Mungkin dulu waktu SD, waktu SMA, waktu SMP, mungkin kalian pernah mendengarkan bahwa sekolah kalian itu angker, bekas kuburan, atau pernah ada kejadian orang gantung diri dan sebagainya. Nah, tapi untuk cerita kita kali ini, karena channel Pengisi Bangku Depan adalah channel yang inspiratif, informatif, dan petualangan. Nah, kali ini kita membahas dari segi sains atau alamiahnya. Nah, sekarang kita lihat bentuk visual pohonnya seperti apa. Nah, pohon ini berada di SMA Negeri 1 Sumber yang berada di pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon, tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Nah, jika kalian mengunjungi SMA Negeri 1 Sumber, masuk dari pintu gerbang di sebelah utara, kalian akan menemukan pohon beringin yang sangat lebat dan mengerikan. Ups, tapi kita tidak membahas pohon beringin itu. Nah, ketika kamu masuk di gedung sebelah utaranya, itu terdapat ada parkiran. Nah, di depan parkiran itulah ada sebuah pohon yang unik atau pohon yang aneh. Tapi ingat, kita tidak bicara tentang mistik atau tentang hal yang sakral. Nah, kita akan membahas tentang kenapa kok dia bisa tumbuh kembali seperti itu. Nah, ini disebut juga pohon terkenal. Karena apa? Dia menolak untuk mati, dia akan tetap hidup dan memberikan oksigen pada 1.300 siswa-siswi, tenaga pendidikan, dan guru di SMA Negeri 1 Sumber ini. Tapi kalau kita lihat bagian bawahnya, pohon ini sudah lama dipotong. Nah, berdasarkan cerita dari penjaga sekolah, pohon ini dulu umurnya berumur puluhan tahun. Nah, ketika itu karena musim hujan dan ini membahayakan siswa-siswi dan gedung sekolah, akhirnya pihak sekolah terpaksa untuk memotong atau menebang pohon ini. Ini biasanya masyarakat sekitar menyebutnya dengan pohon akasia. Nah, pohon akasia ini tumbuh di daratan tropis, termasuk juga Indonesia. Pohon ini tumbuh dari tengah-tengah pohon yang sudah mati tadi. Nah, akhirnya biologi ini bernama Bu Sri Handayani ini menjawab ada dua versi kenapa dia bisa tumbuh kembali. Pertama, ini adalah tunas baru dari tengah pohon. Jadi, tunas itu masih bisa berharapan untuk hidup ketika nutrisinya terpenuhi. Bunga-bunga mawar, ada bunga soka, ada bunga kertas yang ditaburin ini bukan karena ini sakral, karena ini supaya terlihat mistik, jadi supaya pohonnya itu tidak ditebang. Jadi jangan beranggapan kalau kalian bertemu atau lagi misalnya kalian berjalan-jalan ke Bali, ketika itu ada pohon yang di bawahnya ada mungkin ada orang bakar kemenyan, terus di pohonnya diikat. Nah, itu mungkin sisi positifnya supaya pohon itu terlihat mistik dan sakral, jadi pohon itu tidak ditebang. Manfaat dari tumbuhan ini atau manfaat dari tumbuhan akasia ini, dia tidak memerlukan persyaratan tumbuh yang tinggi dan tidak begitu terpengaruh oleh jenis tanahnya.
Kayunya bernilai ekonomi karena merupakan bahan yang baik untuk vinir serta perabotan yang ada di SMA Sumber ini. Kemungkinan dia menolak untuk mati. Nah, dia akan terus tumbuh, mengeluarkan oksigen yang diserap oleh pelajar-pelajar siswa-siswa SMA Negeri 1 Sumber ini, sehingga udara di sekitar terhirup segar, oksigen di tubuh siswa-siswi itu meningkat, sehingga kemampuan berpikirnya juga meningkat seperti itu. Segar. Nah, begitulah kisah kali ini, yaitu sebuah kisah yang menceritakan tentang sebuah pohon terkenal yang berada di pusat sekolah, yang pohon itu menolak untuk mati dan terus memberikan oksigen dan kerindangan dan kesegaran udara. Nah, semoga pohon ini terus dipertahankan oleh pihak sekolah sehingga dia dapat memberikan oksigen yang sangat segar, sangat bermanfaat, dan memberikan kerindangan. Oke, sampai di sini dulu perjalanan kita. Nantikan kisah-kisah selanjutnya, yaitu kisah inspiratif, informatif, dan petualangan. Salam hangat, pengisi bangku depan.